Halo sahabat ibu, pernahkah ibu, sebagai orang tua, muncul satu pertanyaan besar di kepala? Kelak, anakku akan jadi orang seperti apa? Bukan sekadar soal nilai sekolah, bukan hanya soal pekerjaan bergengsi, tapi apakah ia akan bahagia? Apakah ia percaya diri? Apakah ia mampu bertahan saat hidup tidak berjalan sesuai rencana? Hampir semua orang tua punya harapan yang sama. Kita ingin anak kita sukses. Kita ingin mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, kuat, dan mandiri. Namun seringkali, tanpa sadar, kita bertanya dengan nada cemas, apakah caraku mengasuhnya sudah benar? Apakah yang kulakukan hari ini benar-benar berpengaruh pada masa depannya? Kabar baiknya, ilmu pengetahuan sudah lama mencoba menjawab pertanyaan ini, dan hasilnya mungkin akan membuat ibu terkejut, karena ternyata kesuksesan anak di masa depan tidak selalu ditentukan oleh kecerdasan akademik. Bukan pula oleh seberapa mahal sekolahnya, atau seberapa banyak les yang ia ikuti sejak kecil. Penelitian demi penelitian justru menunjukkan bahwa pola asuh orang tua sejak usia dini memegang peran yang sangat besar. Bahkan, beberapa ciri dalam cara kita mendidik anak hari ini bisa menjadi prediktor kesuksesan mereka puluhan tahun ke depan. Lalu pertanyaannya, apakah ibu termasuk orang tua yang memiliki seri-seri tersebut? Mari kita bahas bersama, satu persatu. Kesuksesan anak dimulai dari rumah, bukan dari sekolah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa fondasi kesuksesan anak tidak dibangun pertama kali di ruang kelas, melainkan di rumah. Melansir berbagai kajian perkembangan anak, para ilmuwan sepakat bahwa sebagian besar keberhasilan anak di masa dewasa berakar dari cara orang tua berinteraksi, merespons, dan mendampingi anak sejak usia dini. Salah satu penelitian besar menunjukkan hasil bahwa anak-anak yang sejak kecil memiliki keterampilan sosial yang baik, seperti mampu bekerja sama, membantu teman tanpa diminta, dan mengelola emosi, ternyata lebih besar kemungkinannya menyelesaikan pendidikan tinggi, memiliki pekerjaan tetap di usia 25 tahun, lebih stabil secara emosional dan sosial. Artinya, kemampuan sosial dan emosional anak jauh lebih menentukan kesuksesan jangka panjang dibandingkan sekadar kepintaran akademik. Dan disinilah peran orang tua menjadi sangat krusial. Membangun kepercayaan diri anak lewat usaha, bukan label. Banyak orang tua bermaksud baik ketika berkata, kamu pintar, kamu hebat, kamu istimewa. Namun para pakar menemukan bahwa pujian yang terlalu umum dan kosong justru bisa melemahkan mental anak. Orang tua yang berpotensi membesarkan anak sukses tidak memuji hasil semata, melainkan mengapresiasi usaha dan proses. Alih-alih berkata, kamu memang pintar, mereka berkata, kamu tidak menyerah meski sulit. Itu luar biasa. Dengan cara ini, anak belajar satu hal penting, bahwa keberhasilan bukan hadiah bawaan lahir, melainkan hasil dari usaha. Anak yang tumbuh dengan pola pikir seperti ini akan lebih tahan banting. Saat gagal, ia tidak merasa dirinya tidak cukup baik, melainkan berpikir, aku perlu mencoba lagi dengan cara berbeda. Dan inilah inti dari kepercayaan diri sejati. Empati, keterampilan kecil dengan dampak besar. Empati sering dianggap sepele, padahal inilah salah satu kunci terbesar kesuksesan sosial dan profesional. Orang tua yang sejak dini mengajarkan empati sedang membekali anak dengan kecerdasan emosional yang kuat. Mengajarkan empati tidak selalu lewat ceramah panjang, justru paling efektif lewat hal-hal sederhana, seperti mengajak anak membicarakan perasaan, mencontohkan cara meminta maaf, mengajak anak memahami sudut pibung orang lain. Anak yang mampu memahami perasaan orang lain akan lebih mudah bekerja sama, lebih disukai lingkungan, dan lebih mampu membangun relasi yang sehat. Dan di dunia nyata, relasi seringkali membuka lebih banyak pintu dibanding nilai sempurna. Terlibat dalam waktu bermain anak, bukan sekadar mengawasi. Bermain bukan sekadar hiburan bagi anak, bermain adalah bahasa utama mereka. Orang tua yang meluangkan waktu bermain bersama anak benar-benar terlibat, bukan sambil menatap ponsel, sedang membangun ikatan emosional yang sangat kuat. Kontak mata, tawa, dan perhatian penuh meningkatkan hormon kebahagiaan seperti oksitosin. Hormon ini berperan penting dalam keamanan emosional, regulasi emosi, kesehatan mental jangka panjang. Anak yang merasa diperhatikan dan diterima saat bermain akan tumbuh dengan rasa aman. Dan rasa aman adalah fondasi kepercayaan diri. Menghindari konflik yang merusak di depan anak, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang hubungan.
Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah yang penuh konflik lebih berisiko mengalami masalah emosional di masa remaja dan dewasa. Sebaliknya, orang tua yang menjaga suasana rumah tetap hangat dan penuh kasih, membantu anak tumbuh lebih stabil secara emosi. Bukan berarti rumah harus selalu sempurna dan tanpa masalah. Namun, cara orang tua menyelesaikan konflik akan direkam kuat oleh anak. Anak belajar. Apakah masalah diselesaikan dengan teriakan atau dengan komunikasi dan saling menghargai? Dan pola ini akan ia bawa ke habungan-habungannya kelak. Pola tidur. Hal sepele yang sering diremehkan. Banyak orang tua fokus pada nutrisi dan pendidikan, namun lupa bahwa tidur adalah fondasi utama perkembangan otak anak. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu konsentrasi, regulasi emosi, daya ingat, kreativitas. Anak yang kurang tidur lebih mudah rewel, sulit fokus, dan tertinggal dalam pembelajaran. Orang tua yang konsisten membangun rutinitas tidur sehat sedang menyiapkan anak agar siap belajar dan berkembang secara optimal. Membatasi screen time demi masa depan anak. Gadget memang membantu, tetapi paparan berlebihan terbukti menghambat perkembangan otak anak. Anak yang terlalu sering terpapar layar, kurang aktif secara fisik, lebih sulit bersosialisasi, rentan masalah konsentrasi. Orang tua yang tegas dan konsisten membatasi screen time, memberi ruang bagi anak untuk bermain bebas, berinteraksi nyata, mengembangkan imajinasi. Dan inilah bekal penting untuk kecerdasan jangka panjang. Menghargai proses, bukan sekadar hasil. Psikolog perkembangan menemukan dua pola pikir utama pada anak, pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Anak dengan pola pikir berkembang melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dan pola pikir ini tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh respons orang tua. Saat anak gagal dan orang tua berkata, "Tidak apa-apa, ayo kita coba lagi." Anak belajar bahwa kegagalan bukan akhir segalanya. Inilah mentalitas yang dimiliki orang-orang sukses di dunia nyata. Menanamkan optimisme yang realistis. Optimisme bukan berarti menutup mata dari masalah. Optimisme adalah keyakinan bahwa masalah bisa dihadapi dan diatasi orang. Tua yang membimbing anak berpikir positif tanpa mengabaikan realita membantu anak tumbuh lebih tangguh. Anak belajar bahwa kesulitan itu sementara dan dirinya punya kemampuan untuk bangkit. Orang tua adalah cermin terbesar anak. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, melainkan dari apa yang kita lakukan. Jika orang tua bertanggung jawab, konsisten, jujur, peduli, anak akan meniru itu. Secara alami, keteladanan adalah bentuk pendidikan paling kuat. Pada akhirnya, kesuksesan anak bukan hasil dari satu metode ajaib, bukan pula dari satu keputusan besar. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan orang tua setiap hari. Cara kita berbicara pada anak, cara kita mendengarkan, cara kita hadir, dan cara kita memberi contoh. Jika hari ini ibu sedang belajar, berproses, dan berusaha menjadi orang tua yang lebih baik, bahwa ibu berada di jalur yang tepat. Tidak ada orang tua yang sempurna, namun orang tua yang sadar dan mau bertumbuh adalah hadiah terbaik bagi masa depan anak. Semoga video ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menguatkan hati ibu sebagai orang tua, karena apa yang ibu lakukan hari ini sedang membentuk masa depan anak ibu kelak. Jangan lupa like jika videonya bermanfaat, berbagi cerita di kolom komentar, subscribe agar tidak ketinggalan video parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.